Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tentang aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Selamat menonton. Yang pertama, ada pemahaman tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih berdasarkan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mulai dari yang pertama, kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk yang pertama adalah merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, kita harus bisa memproyeksikan diri sebagai guru seperti apa kita di masa depan. Pada proses ini, kita akan mengenal diri dan peran seperti apakah kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Untuk mengenal karakter murid dan kebutuhannya, kita harus terlebih dahulu memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, Bapak Ibu Guru, yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh dan hidup sesuai kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso tut wuri handayani. Di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide atau inspirasi. Dan di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Dari penjelasan Ki Hajar Dewantara tadi tentang sosok guru, maka guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita akan tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai seorang guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat kita sebagai guru yang mampu memerdekakan murid. Bagian yang kedua, memasuki kepada mendidik dan mengajar. Ada 3 bagian dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Bagian yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pada saat proses mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kodrat murid, yang kedua ada asas trikon. Pada kodrat murid terdapat kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah asas trikon.
Ada 3 yang akan kita pelajari pada asas trikot. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, merupakan pengembangan yang diambil dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan tepat dan tetap berdasarkan kepribadian. Selanjutnya adalah bagian yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan sesuatu yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah budi, yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Dan yang kedua adalah pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti adalah hasil dari menyatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Poin yang kedua, dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada konsep konvergensi. Teori konsep konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang menghantarkan murid atau mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Juga merupakan sebuah konsep mulia mampu melakukan dialog dan berinteraksi dengan budaya lain, negara lain, tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Bagian akhir dari tujuan pendidikan adalah menghantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami guru melalui sistem Among. Murid dengan native digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itulah Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Sekian pemaparan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Dan umpan balik dari Bapak Ibu Guru dan penonton yang terhormat amat sangat kami butuhkan untuk perbaikan pada tugas aksi nyata berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru hebat Indonesia.